Luar biasa banget, mulai dari tempat istirahat yang oke banget, tempat mandi yang luar biasa, apalagi makanannya itu semuanya tuh alhamdulillah aku ngerasa dibantu sekali sama teman-teman di sini. Baratnya sarana untuk rohani aku gitu. Soalnya itu penting banget buat jaga-jaga diri kita. Wah, ini mau ujian lagi-lagi dengan ya alhamdulillah bisa dapat duit buat beli tiketnya gitu. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rio Hilmawan Bagastriasworo di channel Rio Bagas. Jadi di video kali ini aku tuh mau berbagi kisah cerita bahagia aku awal tinggal di Jerman. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, belum like, belum komen dan share video-video aku, minta tolong banget ya teman-teman buat dukungannya biar aku juga semakin semangat dalam memberikan sebuah cerita-cerita yang insya Allah bisa memberikan sebuah hal yang positif ke teman-teman semuanya. Oke? Jadi cerita dimulai ketika aku terbang ke Jerman dengan maskapai Qatar Airways yang alhamdulillahnya karena aku ini tuh orang desa ya bisa dibilang, aku tinggal di desa dan ini tuh first time banget aku naik pesawat, first time banget aku keluar negeri, first time banget aku ke bandara itu. Jadi kayak semuanya tuh masih ngawang-ngawang gitu di pikiran aku. Aku dulu agak bingung, aduh nanti di pesawat gimana, mau ngomong gimana, soalnya kan aku ngerasa dalam berbahasa Inggris itu masih kurang banget gitu. Soalnya ketika aku belajar bahasa Jerman itu benturan banget antara pronunciation dan penataan kalimatnya gitu. Jadi ketika aku mau ngomong bahasa Inggris di pikiran aku tuh penataannya langsung bahasa Jerman gitu. Jadi ribet juga gitu. Dan alhamdulillah Allah ngasih jawabannya. Aku terbang bareng Bang Alwin gitu. Jadi beliau juga ada kepentingan di Berlin. Jadi alhamdulillah kita bisa terbang bareng gitu. Dan aku bersyukur banget karena Bang Alwin itu member gold dari maskapai ini. Jadi aku juga kecipratan lah fasilitas eksklusif dari maskapai yang satu ini. Jadi luar biasa banget, mulai dari tempat istirahat yang oke banget, tempat mandi yang luar biasa, apalagi makanannya itu keren banget kayak hotel bintang 5 banget dan ini kelasnya internasional gitu. Kayak wow, aku bisa dapet hal ini gitu. Dan untuk saat ini itu tuh kayaknya aku belum mungkin untuk dapat semua hal tersebut gitu, tapi Allah ngasih gitu. Makasih banget, luar biasa. Dan alhamdulillah ketika aku di Jerman, aku tuh dapat Betreuer atau juga Betreuerin pendampingan gitu yang expert teman-teman. Jadi aku kan gabung juga di GIP Jerman gitu. Jadi untuk kepengurusan Anmeldung, terus pembuatan rekening bank, terus juga bewerben ke beberapa student college untuk dapat culasungnya, terus juga untuk pendaftaran ujian B2 dan beberapa fasilitas-fasilitas lainnya gitu. Aku benar-benar ngerasa dibantu banget sama GIP. Aku dibantu sama Kak Jasmine, itu beliau tuh baiknya luar biasa banget, kayak melayani banget dengan setulus hati gitu. Kayak jarang banget ada orang sebaik dia gitu. Luar biasa sih menurutku. Terus juga di samping itu mereka tuh profesional banget, mereka ngerti banget proseduralnya itu gimana gitu. Jadi aku lebih ngerasa zikr dan ngerasa lebih percaya diri gitu. Dan di samping itu pula aku kan di sini tinggal di Wohnung ya. Wohnung itu kalau di sini semacam apartemen tapi itu tuh bareng-bareng kita tinggalnya gitu. Jadi alhamdulillah aku punya mitbewohner yang mereka tuh luar biasa baiknya, ya Allah. Ini tuh kayak aku dapat keluarga baru gitu di sini. Dalam arti tuh kayak kita kan setiap hari ketemu ya, setiap hari berinteraksi dan kita tuh bisa bener-bener kayak
saling bertukar informasi, saling membantu satu sama lain, saling menyemangati satu sama lain. Jadi kayak luar biasa banget gitu. Kayak misal aku mau registrasi rekening Deutsche Bank aku ke HP tuh sama online banking aku, ini gimana caranya dibantuin. Aku mau beli summer tiket, gimana caranya dibantuin. Terus waktu itu awal-awal untuk transportasinya gimana, aku juga dibantuin. Jadi kayak semuanya tuh alhamdulillah aku ngerasa dibantu sekali sama teman-teman di sini, dan mereka udahlah kayak keluarga banget aku rasanya gitu. Terus di samping itu, dikarenakan kondisi perekonomian aku yang mengharuskan aku itu untuk bekerja, jadi part time ya tepatnya, alhamdulillah aku di waktu itu baru 2 minggu tinggal di Jerman, itu tuh alhamdulillah aku udah dapat kerjaan gitu di sebuah restoran gitu. Jadi alhamdulillah sedikit demi sedikit aku mandiri dalam finansial, dan aku tuh berinisiasi seperti ini. Jadi aku kan kerja dari nol banget nih, dan harapannya suatu saat insya Allah ketika aku jadi orang, jadi aku kayak lebih menghargai orang di bawah aku gitu. Soalnya kayak ngerasa aku dulu pernah jadi seperti itu. Jadi aku juga harus lebih menghargai dia gitu, lebih ngewong kayak gitu. Jadi kayak kesannya kita meniti karir dari bawah banget itu nggak salah, karena itu tuh benar-benar menurutku sebuah kesuksesan yang luar biasa. Kayak ibaratnya tuh bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Kenapa? Karena kita tuh bisa tahu banget ketika kita kerja yang ibaratnya tuh masih menggunakan fisik itu rasanya gimana. Terus ketika kita naik posisi menjadi yang apa, kerjaan apa, naik lagi, dan akhirnya pun semua itu kayak bener-bener buat achievement diri sendiri, mau berjuang sampai sejauh itu gitu. Jadi ya harapannya seperti itu. Terus juga di samping ini aku punya banyak relasi baru yang itu tuh luar biasa banget. Terutama yang pertama tuh relasi keagamaan. Jadi aku di sini bareng sama PCINU Jerman. Jadi alhamdulillah aku berinteraksi dengan mereka. Jadi kayak kemarin aku pun ikut diundang di acara syukuran pindahan rumah gitu. Nah, di situ aku maulidan, sholawatan, baca rotib, dan silaturahmi, makan-makan kayak gitu. Jadi kayak aku punya ibaratnya sarana untuk rohani aku gitu. Soalnya itu penting banget buat jaga-jaga diri kita. Soalnya kan di samping kita punya kebutuhan asupan untuk diri ini, dan kita pun juga butuh asupan untuk hati ini, untuk rohani kita gitu. Itu perlu banget untuk keimanan kita gitu. Di samping itu juga ya alhamdulillah aku punya beberapa kayak jalur untuk relasi birokrasi gitu, orang-orang di KBRI dan lain-lain seperti itu. Dan seperti orang-orang yang udah lama tinggal di sini kayak si om-om, tante-tante. Jadi di sini tuh kayak wow, kayak banyak orang-orang yang udah berusia di sini. Ada yang kerja di sini, ada yang kerja di pemerintahan, ada yang kerja di perusahaan ini dan lain-lain seperti itu. Mereka menetap di sini, dan itu tuh bener-bener luar biasa. Relasi itu penting banget cuy. Terus di samping itu juga aku punya relasi akademisi yang dia expert. Kayak misal ada namanya Mas Diftah, dia tuh baru lulus HTW, dia punya banyak sekali pengalaman. Dia internshipnya aja tuh di Porsche gitu. Dia keren banget sih. Dia salah satu mentorku juga. Apalagi Bang Alwin ya. Bang Alwin juga S1 S2 nya di HTW. Jadi dia bisa dibilang expert di pendidikannya. Terus di samping itu ada temen-temen yang mereka keren gitu dalam hal pendidikan. Jadi menjadikan diriku tuh sebuah motivasi gitu. Dan juga ada Dokter Tiwi yang dia itu lulus jadi dokter di Jerman. Itu keren banget sih, luar biasa. Dan aku punya relasi ke situ. Di samping itu juga aku punya banyak sekali relasi-relasi baru, baik dengan YouTuber juga, Instagramer juga. Kayak siapa sih yang nggak kenal Gita Savitri gitu. Dan alhamdulillah aku juga punya link ke situ, alhamdulillah. Nah, kalau tadi kan kita udah ngomongin tentang kayak ibaratnya lingkupnya itu kehidupan gitu ya. Dan sekarang untuk akademisi gitu. Jadi kan untuk
daftar atau dapat culasung undangan untuk melakukan Aufnahmeprüfung ujian masuk student collect, kita harus punya sertifikat batch Y. Jadi itu tuh sebuah keharusan lah gitu. Soalnya beberapa student collect meminta itu. Aku waktu itu di video sebelumnya, kalau nggak salah aku cerita tentang beberapa kali aku ujian B2 gagal. Dan alhamdulillah ketika di Jerman, aku ujian B2 itu lulus teman-teman. Jadi waktu itu tuh kayak, aduh kemarin gagal lagi. Terus kayak, ya Allah ini gimana ya? Soalnya aku ngerasanya ini tuh, yang ujian kali ini aku bayarnya tuh pakai gaji aku sendiri gitu. Jadi kayak ngerasa, aku harus lulus, aku harus berjuang dengan maksimal gitu. Soalnya kayak ngerasa ini keringatku sendiri gitu. Jadi kayak rasanya wow, ini harus bener-bener aku perjuangin gitu. Dan alhamdulillahnya aku dinyatain lulus sama provernya gitu. Dan itu kayak sebuah to do listnya tuh udah tercoret satu gitu. Di the nextnya tuh aku alhamdulillah kan dapet beberapa culasung dari beberapa student collect. Kayak misal yang pertama tuh aku dapat dari Anhalt sama Halle, terus juga TU Berlin, FU Berlin, dan yang dadak banget ini si Coburg. Jadi aku ingat banget kalau nggak salah 10 hari sebelum pelaksanaan ujian, aku tuh tiba-tiba dikabarin sama Kak Jasmine, Bagas ini ada konfirmasi dari student collect Coburg, ini mau diambil atau enggak gitu buat termin ujiannya gitu. Ya diambil lah ya, masa enggak gitu. Jadi kayak akhirnya Hamin 10, aku ingat banget itu benar-benar aku belajar buat persiapan itu. Di samping itu aku juga harus kerja gitu. Itu bagi waktunya tuh wah, itu parah banget sih kayak. Soalnya ini tuh buat ke Coburg itu informasi aja itu masuknya di negara bagian Bayern gitu. Jadi kalau kita pakai ICE, kereta cepatnya Jerman, itu tuh 4 jam. Dan aku harus beli tiketnya itu summer tiket yang harganya itu 90 euro. Nah 90 euro tuh lumayan gede gitu. Kerja pun butuh berapa hari untuk dapat itu gitu. Jadi kayak aku tuh akhirnya ngeluarin uang alokasi gaji aku pun untuk ke situ gitu. Jadi kayak wah ini mau ujian lagi-lagi dengan ya alhamdulillah bisa dapat duit buat beli tiketnya gitu. Jadi alhamdulillah aku langsung waktu itu pesen tiket dibantu sama temanku di sini di Wonung. Terus alhamdulillahnya lagi nih aku dapat relasi temen aku yang di Coburg gitu. Kebetulan dia lagi main di Wonung gitu. Jadi aku dikenalin dan aku alhamdulillah dapat pengkondisian yang luar biasa baiknya dari teman-teman Indonesia yang di Coburg. Mereka mengkondisikan aku dengan luar biasa baiknya gitu. Itu bersyukur banget. Dan alhamdulillah pas aku ujian di situ itu orang Indonesia cuma 6 dan alhamdulillah aku dinyatain diterima besoknya gitu lewat email saat itu. Jadi kayak wow, di waktu 2 bulan, waktu itu 2 bulan kurang kalau nggak salah, aku dapat banyak sekali sebuah keajaiban. Bisa dibilang kayak Allah tuh bantu aku banget gitu, serius. Kayak beberapa hal yang menurut aku tuh nggak mungkin aku dapetin, ternyata Allah ngasih gitu. Jadi kayak semuanya ini tuh bener banget kayak bagaimana hubungan kita dengan Allah sih. Kalau hubungan kita dengan Allah itu baik, ya Allah pun bakal baik sama kita gitu. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing.